Awal mula, Rudy adalah pemuda yang kerjanya hanya menjadi tukang becak. Akan tetapi, selain dia tampan, dia juga pekerja keras. Sesering kali dia mendapat perlakuan khusus dari penumpangnya. Banyak juga yang tergila-gila kepadanya. Akan tetapi, Rudy tak meresponnya. Karena, Rudy sadar kalau dirinya hanya sebatas tukang becak saja. Pada suatu hari, Rudy sedang mengantarkan penumpang ke desa Kapongan. Matahari yang terang sinarnya selalu menyoroti gerak kaki Rudy yang tak henti-henti mengayunkan pedal becaknya. Keringat pun bercucuran di wajah Rudy. Akan tetapi, semua itu tak membuat Rudy patah semangat dan malas untuk mengayun becak yang ia bawa. Semakin lama dia semakin mendekat ke tempat penumpang yang dituju. Tak berselang lama, dari kejauhan, Rudy terlihat berhenti mengayun becaknya. Rupanya, Rudy telah sampai di desa Kapongan. Berapa mas ongkosnya? Si penumpang pun menanyakan ongkos yang ia harus bayar kepada Rudy. Rudy pun menjawab pertanyaan dari wanita yang menumpang becaknya itu. Maaf non, itu terserah non mau ngasih berapa. Wanita itu pun langsung mengambil dompet yang berada di dalam tasnya. Rudy kaget, dia seolah-olah dirinya tak menyangka kalau wanita yang berada di depannya akan memberi uang sebesar 100.000 rupiah. Wah, kebetulan non, aku tak punya kembalian. Sudah mas, ini ambil mas saja. Dengan senang hati, Rudy mengambil uang pemberian dari wanita itu. Terima kasih ya non. Kalau begitu, aku langsung pamit dulu ya. Baik mas, terima kasih. Sama-sama non. Rudy pun kembali ke arah pangkalan becaknya di Pasar Panji. Kira-kira di tengah perjalanan, Rudy melihat dompet berwarna hitam pekat berada di bahu jalan. Dengan pelan dia mengerem becak yang ia naiki dan mengambil dompet tersebut. Tanpa melihat isinya, dia langsung membawa becaknya kembali menuju ke Pasar Panji. Waktu yang berjalan dengan rotasi putarannya, dan matahari pun memerah sinarnya. Tak terasa, hari pun mulai sore. Rudy dalam perjalanannya menuju ke Pasar Panji, dia terlihat membelok setir becaknya. Rupanya, Rudy memutuskan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia langsung mandi dan mengerjakan sholat asar. Rudy termasuk pemuda yang sabar dan juga alim. Dia selalu mengerjakan ajaran agamanya, yaitu agama Islam. Tak terasa, Rudy selesai mengerjakan sholat asar. Dia juga tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah diriku, dan ampunilah juga orang-orang yang dekat kepadaku. Amin. Rudy pun selesai mengerjakan sholat asar. Sesudahnya sholat asar, Rudy pun langsung duduk di kursi yang berada di teras rumahnya. Dengan pelan dia mengambil sebuah dompet yang ia temukan di bahu jalan tadi. Rupanya, Rudy tidak mengambil uang yang berada di dalam dompet tersebut. Akan tetapi, dia mengambil sebuah KTP si pemilik dompet yang berwarna hitam itu. Dengan jelas ia melihat dan membaca KTP-nya, yang bernama Felanisa Mahmuda. Rupanya, si pemilik dompet itu adalah Felanisa Mahmuda, yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Gang 6. Tanpa menunggu lama, Rudy langsung mencari alamat tersebut. Diambillah becak kesayangannya. Lalu dia membawanya dengan harapan dia bisa menemukan alamat di KTP itu. Tak berselang lama, Rudy saat ini telah sampai di Jalan Pemuda. Rudy mulai kebingungan dia. Ketika dia mencari Jalan Wijaya Kusuma, Rudy pun memutuskan untuk bertanya kepada tukang becak yang sedang parkir di pinggir jalan. Pak, aku numpang tanya, Jalan Wijaya Kusuma itu di mana ya? Kamu lurus saja mas. Abis itu ke timur terus ke utara. Di sanalah Jalan Wijaya Kusuma mas. Iya pak, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik mas, sama-sama. Ketika itulah, Rudy telah menemukan titik terang mengenai alamat yang dia cari. Tak berselang lama, Rudy pun sampai di Jalan Wijaya Kusuma. Dilihatlah kembali KTP itu yang berada di dalam sakunya. Rupanya, Rudy mencari alamat RT dan RW desa itu. Setelah Rudy tahu kalau Felanisa Mahmuda rumahnya di RT 1 RW 4, Rudy pun langsung menuju ke rumah Bapak RT.
Bapak RT pun mengantarkan Rudi ke rumah Felanisa Mahmuda. Di lain tempat, Felanisa Mahmuda, saat ini dia gundah gulana hatinya, risau pikirannya. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah dompet berwarna hitam yang hilang. Tak berselang lama, Bapak RT dan Rudi pun telah sampai di rumah Felanisa Mahmuda. Mereka berdua seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saut Vela dari dalam rumah. Ketika Vela membuka pintu, Vela pun kaget ketika dia melihat Bapak RT dan seorang pemuda sedang berada di depan pintu rumahnya. Non Vela, ini ada pemuda yang mencari Non Vela. Baik Pak, mari masuk. Iya, terima kasih. Saya langsung pamit Non. Soalnya di rumah ada warga yang butuh tanda tangan saya. Oh begitu. Baik Pak, terima kasih. Non Vela pun menyuruh pemuda itu masuk ke dalam rumahnya. Rasa takut pun menyelimuti hati dan pikirannya. Baru pertama kali ini dia kedatangan tamu yang gak jelas seperti Rudi. Mari Mas, silahkan duduk. Baik Non. Rudi dan Felanisa pun duduk berhadap-hadapan di ruang tamunya. Maaf ya Mas, kalau aku boleh tahu, Mas ada keperluan apa ya kesini? Apa betul ini Non Felanisa? Ketika itulah, Felanisa kaget ketika Rudi menyebut namanya. Betul Mas, aku Felanisa. Emang kenapa ya Mas? Tak banyak bicara, Rudi pun langsung mengambil dompet yang berwarna hitam dari dalam saku celananya Felanisa, yang berada tepat di hadapan Rudi. Dia pun kaget, dia pun senang hatinya ketika dia melihat dompet yang sama persis dengan dompetnya sedang dipegang pemuda kusut yang berada di depannya. Ini dompet Non Vela aku temukan di Jalan WR Supratman. Ah, yang benar Mas. Coba aku lihat dulu. Rudi pun memberikan dompet yang ia temukan kepada Felanisa seraya berkata, ini Non, silahkan dilihat. Semua isi dompet di dalamnya. Aku kira masih utuh semua. Tak menunggu lama, Felanisa pun melihat dompet beserta isinya. Seraya berkata, maaf Mas, KTP-nya kok gak ada ya? Oh iya Non, aku minta maaf. KTP-nya ada di kantong aku. Waduh, mentang-mentang lihat wanita cantik. Jadi baper nih si Rudi. Asem dah Rudi. Oke lanjut guys. Ini Non KTP-nya. Iya Mas. Aku ucapkan terima kasih banyak. Kalau boleh tahu, nama Mas siapa ya? Aku Rudi Non. Alamat rumah Mas di mana? Rumah aku di Jalan Seroja. Masnya kerja di mana ya? Aku kerja jadi tukang becak Non. Maklumlah, aku tak punya ijazah. Jadinya, sangat sulit bagiku untuk melamar pekerjaan di saat ini. Kalau Mas kerja di kantor aku mau enggak? Ah yang bener Non. Pakai ijazah apa enggak? Enggak Mas. Mas besok datang saja ke kantor aku, yang beralamat di Jalan Nusa Dua. Baik Non. Terima kasih banyak, Non sudah membantu aku. Iya Mas, sama-sama. Di saat itulah, Rudi dan Felanisa mengobrol panjang lebar. Tak terasa, siang pun berganti malam. Rudi, yang merasa tak enak, kalau dirinya terlalu lama berada di rumah Felanisa. Jadinya Rudi pamit pulang kepada Felanisa. Non aku pamit pulang dulu ya. Sudah malam tak enak kalau dilihat tetangga. Oh iya Mas. Felanisa, yang merasa kasihan dengan Rudi. Felanisa pun memberikan sebagian uangnya, yang berada di dalam dompet itu kepada Rudi. Ini buat Mas Rudi, sebagai tanda terima kasih aku kepada Mas. Ah sudahlah Non. Non tak usah repot-repot memberi uang kepadaku. Itu sudah menjadi kewajibanku Non. Iya Mas aku tahu, tapi tolong diambil uang ini Mas. Ketika itulah, Rudi mengambil uang pemberian dari Felanisa Mahmuda. Terima kasih banyak Non. Iya Mas sama-sama. Aku pamit pulang dulu ya Non. Iya Mas hati-hati. Baik Non. Di malam itulah, hati Rudi pun senang. Ketika dia mendapat pekerjaan baru dari Felanisa. Malam yang kian larut bersama gelapnya. Dan rembulan pun mulai menampakkan sinar indahnya. Tak terasa, ayam pun berkokok di atas atap rumah. Menandakan pagi pun telah tiba. Rudi, saat ini dia sudah siap untuk berangkat ke kantor Felanisa. Seperti biasa, dia cuman punya becak satu-satunya. Sepeda pun tak ada. Di dalam perjalanannya dia sering dipanggil oleh penumpang. Akan tetapi, Rudi menolaknya. Tak berselang lama, Rudi pun sampai di kantor Felanisa. Aroma grogi menyelimuti wajah dan pikiran Rudi.
Akan tetapi, dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kantor itu. Sehingga, Bapak security di kantor itu menanyakan kedatangan Rudy. "Maaf Mas, Mas mau kemana?" "Aku mau ketemu sama Ibu Felanisa Pak." "Apa Mas sudah janjian?" "Sudah Pak, tadi malam aku sudah ketemu dengan dia. Katanya sekarang ini, aku disuruh ke sini Pak." "Oh iya Mas, Mas tunggu di sini dulu ya." "Baik Pak." Bapak security pun masuk, menemui Felanisa. Tak lama kemudian, Felanisa beserta Bapak security pun keluar, menemui Rudy. "Ini Bu pemuda itu." "Oh Mas Rudy." "Iya Non. Ayo silahkan masuk." "Baik Non." Bapak security pun bingung. Seakan-akan dirinya tak menyangka kalau bosnya mau ketemu dengan tukang becak di tempat yang sama. Rudy, saat ini dia menjadi sorotan semua pekerja di kantor itu. Akan tetapi, Rudy tak menyikapinya masalah itu dengan serius. Dikarenakan Rudy sudah terbiasa seperti itu. Tak terasa, Rudy dan Felanisa pun sampai di ruangannya. "Mari Mas silahkan duduk." "Iya Non." Mas Rudy mulai saat ini kerja di sini ya? Soalnya, kebetulan sekali, di sini butuh cleaning service Mas." "Baik Non." Di saat itulah, Rudy mempunyai pekerjaan menjadi cleaning service. Lama sudah dia bekerja di kantor itu. Tak terasa, sudah 5 tahun Rudy bekerja di kantor Felanisa. Dari cleaning service, hingga menjadi sopir pribadinya Felanisa. Saking percayanya Felanisa terhadap Rudy. Sampai-sampai Felanisa Mahmuda membelikan Rudy sepeda. Pada suatu hari, yaitu hari Senin tepatnya, Bapak Vino bertamu ke rumah Bapak Angga. Bapak Angga itu adalah ayahnya Felanisa. Dan Bapak Vino itu adalah pemilik perusahaan yang dikelola Bapak Angga saat ini. Mereka berdua mengobrol panjang lebar mengenai bisnisnya. Di penghujung obrolan mereka, Bapak Vino berencana untuk menjodohkan anak sulungnya dengan Felanisa. Akan tetapi, Felanisa menolaknya, dikarenakan Felanisa mencintai Rudy. Akan tetapi, Felanisa tidak berani untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Rudy. Waduh, pasti seru nih kelanjutan kisahnya.